Assalamualaikum, selamat malam, bertemu lagi di Jalan Gaib. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Baik, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat alias Duye. Pekerjaan fotokopi di Terminal Ciamis. Boleh silakan, saya panggilnya apa ini, Mang Duy ya? Ya. Sebutan biasanya ya. Oke, saya panggil Mang Duy. Gimana nih Mang Duy? Silakan ceritakan pengalaman mistis yang dirasakan selama ini. Mangga, silakan diceritakan. Pertama-tama saya akan menceritakan perjalanan barangkali mistis ya. Tapi itu emang di luar akal sih perjalanannya. Ketika itu saya di pekerjaan suka ada liburan setiap 1 bulan sekali. Acaranya piknik ke suatu tempat yang berada di wilayah pantai Pangandaran. Nah, waktu piknik itu saya menginap di sebuah tempat penginapan yang berada di dalam cagar alam dekat Gua Rengganis. Ketika saya nginep bersama teman-teman, kurang lebih ada 10 orang. Waktu itu saya sama teman-teman mendengarkan berbagai macam suara di lokasi penginapan itu yang sangat menakutkan suaranya. Ketika saya nginep itu sama teman-teman, mau dilihat takut, gak dilihat gimana ya. Boleh Mang Duy, kan mendengar suara-suara tuh ya, itu tuh yang didengarnya itu apakah suara binatang atau memang ada suara makhluk atau perempuan kayak gitulah ya, kayak biasanya itu suka terdengar itu suara-suara wanita atau gimana tuh, suara apa ya yang kedengarannya? Yang kedengarannya suaranya seperti ada yang ketawa, ada yang bercanda-canda gitu, ada yang kayak masak, bercampur dengan suara hewan lah, mungkin ada suara hewan juga. Mau dilihat takut sama teman-teman ya, diam aja semuanya di dalam ruangan. Ketika itu sampai nggak tidur semalaman karena rasa takut itu. Sampai pagi-pagi, mungkin karena penasaran, dicari lah suara-suara itu. Karena sudah pagi, karena sudah siang ini ya, dicari, tapi malah gimana ya, sama anak-anak malah dibikin candaan gitu. Ya udah, sama teman-teman cuma jalan-jalan aja yuk. Nah, jalan-jalan lah. Pagi-pagi itu langsung ke tempat. Di sana itu ada suatu tempat namanya Gua Rengganis. Nah, ketika masuk ke Gua Rengganis sama teman-teman, nah biasa sambil canda, malum waktu itu masih dibilang muda ya, muda lah mungkin. Di tempat itu karena anak-anak yang masih gituan ya, bercanda apa saja dibilangin gitu ya, yang mungkin tidak pantas untuk dikatakan di tempat itu ya dikatakan gitu. Lama kelamaan
Ya udah cari tempat itu ya, curug. Katanya ada curug di Gua Rengganis. Sama teman-teman itu, oh iya ayo sama teman-teman tuh. Lalu naiklah ke sebuah bukit. Di belakang Gua Rengganis kan ada bukit, naik ke sana barengan. Ada 10 orang itu berangkat semuanya. Jalan-jalan ke dalam itu nggak ada jalan setapak pun nggak ada. Di jalan itu semuanya jalan apa ya, rembat sama pohon akar yang gitu-gituan di dalam hutan itu. Ketika terus semakin dalam curugnya emang ketemu, tapi nggak ada airnya si curug itu. Ya udah ketemu curugnya, tiba-tiba nemu 2 orang anak kecil yang berpakaian seragam sekolah waktu itu. Padahal hari itu adalah hari Minggu, waktunya libur ya kalau hari Minggu. Nah, ditanyalah sama rekan-rekan, "Dek, mau kemana?" Lagi jalan-jalan, kata anak itu. "Emang ada jalan?" "Ada." Ikutlah sama anak-anak itu. Di dalam hutan itu terus ikutin, "Dek, kalau jalan pulang kemana?" "Ke sini," kata anak-anak itu. Ya anak itu sambil lari-lari, ya kita ngikutin sama anak-anak itu. Di dalam hutan itu semakin jauh, kok ini perjalanan semakin jauh. Sama teman-teman itu sambil ini, kita cari jalan keluar aja yuk. Waktu itu kita cari jalan keluar, tapi nggak ketemu-temu. Ya ikutin aja anak-anak itu terus sampai ke dalam hutan, sampai nemu di dalam hutan itu akan ada bunga raplesia ya. Kebetulan waktu ke sana bunga raplesia itu pas mekar. Karena waktu dulu nggak ada kamera ya, nggak bisa diabadikan gitu, nggak bisa di foto gitu. Ya terus ya ikutin terus. "Dek, mau kemana lagi?" Tanya lagi. "Ke sini." "Mau cari jalan pulang," kata anak-anak. "Iya sih sama, cari jalan pulang." Terus sampai dalam, semakin hutannya semakin lebat. Lama-kelamaan kedengaran suara gemuruh ombak. Kan kita itu merasa, wah ada ombak, berarti sudah dekat ke pantai, cepet pulang gitu. Ketika rasa gembira itu muncul, yang tadinya udah pada loyo karena udah terlalu lama perjalanan. Ketika nyampe ke ujung daratan, pas dilihat kok jurang banget gitu. Si lokasinya itu bukannya sampai pinggir pantai yang landai gitu. Oh, jadi waktu itu ada yang ngedrop juga anak-anak yang dari kita itu. Ada yang ya udah gimana ini, sampai ada yang nggak mau pulang gitu. Baik nih Mang Doi, mau nanya, apakah itu pengalaman Mang Doi pertama untuk merasakan hal seperti itu ya? Atau memang ini kan Mang Doi suka berlibur gitu ya? Iya. Sering juga ke gunung atau gimana ya? Iya. Sering ke gunung. Nah, ini menemukan kayak gini tuh pertama kali atau memang kadang-kadang suka nemuin tuh suara-suara aneh atau gimana sebelum-sebelumnya?
Kalau suara aneh sebelumnya ya suka ada sih, tapi kejadian seperti itu baru pertama kali. Udah ngedrop, lokasinya udah ya kita balik arah aja ke tempat yang semula, karena ini udah, kalau nggak salah pas ujung itu jam berapa ya, hampir jam 1 sampai lokasi yang jurang itu. Berarti perjalanan dari berangkat jam 6:30 nyampe berapa, 4 jaman mungkin ya. Jam kurang lebih 4 jam. 4 jam. Nah, mana belum makan gitu ya, semuanya juga belum ada yang diisi perutnya. Mungkin yang lain ngedropnya di situ ada kecapean juga gitu. Ketika mau putar balik, yang anak-anak itu diajak kembali nggak mau. Pas itu ya saya mau kesini kata anak-anak. Pas dilihat lagi, oh kemana ya anak-anak gitu, udah nggak ada. Kita putar balik aja sama rekan-rekan tuh ya, putar balik. Lalu putar balik, yang teman yang satu yang udah ngedrop itu, ayo pulang, malah diem aja gitu ya. Malah kasihan gitu ya, karena mungkin ya emang sih merasakan, saya juga kecapean, benar-benar kecapean. Coba semuanya nggak pakai alas kaki, di dalam hutan itu kan batunya tajam-tajam, jadi jalan kaki juga nggak bisa cepet. Yang drop itu udah ya dibawa, diajak, dipegangin baru ikut. Ketika dilepas lagi diam lagi, yang lain udah pada jauh gitu semuanya. Tapi semuanya kompak, saling menunggu satu sama lainnya. Dan ada juga teman saya yang cari lokasi, ada yang waktu itu ada yang cari jalan itu sambil naik pohon. Karena yang itu yang ngedrop ditungguin diem, kita jalannya pelan banget gitu. Gimana ya waktu itu bercampur lah mungkin rasa capek sama kasihan, karena posisi udah ngedrop mungkin ya. Dalam kecapean itu, lama kelamaan ketemulah jalan sampai bibir pantai yang mungkin jarang orang yang nemu lokasi bibir pantai yang begitu indah, pasir putih ya, pasir putihnya, tapi yang sebelah timur atau gimana ya, caranya asing lah. Ketika ketemu lokasi itu semuanya merasa gembira banget gitu, karena oh ya nyampe, udah nyampe pantai gitu. Merasa gembiranya kan udah nyampe, kalau itu kampung ya, kalau bisa disebut kampung lah, udah nyampe gitu. Tapi dari lokasi itu masih agak jauh ke lokasi yang pertama pemberangkatan tuh. Kita keluar dari bibir pantai itu bilangnya ya, melipir apa dari pinggiran pantai itu. Kadang ada ombak, diam dulu gitu, karena takut kebentur karang gitu kan. Sesudah itu lama-lama ya nyampe ke lokasi. Di lokasi yang penginapan itu sampai semuanya juga merasa bahagia banget, karena sudah
nyampe ke lokasi yang begitu dalam perjalanannya yang begitu berat dan menakutkan, bilang mistis ya, bisa mistis karena anak yang tadi 2 itu entah tahu kemana lanjutannya gitu, karena waktu dia itu nggak ada. Waktu sampai ke lokasi juga kita langsung laporan ke pengurus wilayah cagar alam, yang kan dia yang ngurus itu kan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA ya, yang itu laporan langsung ke sana. Bilangin ada anak kecil 2 orang di dalam tersasar gitu. Oh ya, nanti saya cari, katanya gitu. Tapi besoknya waktu ditanyain nggak ketemu. Langsung ditanya ke warga, nggak ada yang hilang, kata warga juga gitu. Oh berarti itu siapa ya gitu. Kita kan jadi bertanya gitu, bertanya dalam sama rekan-rekan itu, bertanya siapa ya sebenarnya gitu anak-anak itu gitu. Kan anak-anak itu hari Minggu pakai baju sekolah SD gitu, masih kecil-kecil, mungkin umur berapa ya, 7 tahun atau 8 tahunan perkiraan ya, umur 7 atau 8 tahun, berarti kelas 2an mungkin ya. Kalau kok pada berani banget gitu anak-anak sekecil itu ada di dalam hutan gitu. Oke, baik, itu ceritanya sangat luar biasa ya. Jadi pengalaman yang memang cukup mistis juga. Ada hikmah nggak di balik perjalanan yang kemarin Mang Doi alami seperti itu? Hikmahnya buat kita kalau berjalan-jalan ke sebuah hutan atau ke tempat yang kita tidak diketahui, kita harus bisa bicaranya adab atau jangan terlalu arogan, jangan sombral lah gitu. Karena walau alam kan di tempat itu ada yang nggak nyaman ketika kita berbicara yang tidak mengenakan. Kan bisa jadi tempat itu, oh anak ini bicaranya gini, ya udah saya sasarkan mungkin ya yang di tempat itu. Makanya kita kalau di tempat yang tidak, harus adab dan jangan terlalu berlebihan lah kalau bercanda gitu. Dan gimana ya, buat kita harus lebih berhati-hati lagi ketika kita di tempat yang tidak kita kenal. Sekian ya, terima kasih, cerita saya cukup sekian, mungkin bisa dipahami atau ambil hikmahnya buat semua kalangan. Oke. Terima kasih Mang Doi, ceritanya sangat luar biasa, tentunya pasti memberikan pelajaran yang banyak ya untuk para penonton dan pecinta jalan gaib. Baik, terima kasih telah menonton Jalan Gaib. Nantikan narasumber-narasumber lain yang akan menceritakan perjalanan mistisnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu melihat video-video terbaru di Jalan Gaib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.